Karanganyar, tentrem adem ayem, bumi Surakarta, lereng lawu lemah Jawa. Jalan Kanjonawi sama Pak Kadir. Hasna, anak yang patuh. Selamat siang yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertutur dengan judul Asal Mula Sabta Tirta Pablingan, karya Daniel Agus Marian dan Listianeng Raharjanti. Cerita yang diambil dari buku cerita rakyat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang diarsipkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Karanganyar 2020. Nah, teman-teman, mau dengar tidak ceritanya? Simak baik-baik ya. Alkisah, konon di tanah Jawa berdiri sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan, yang diperkirakan berada di daerah Purwodadi. Kerajaan Medang Kamulan diperintah oleh Raja Ajisaka. Raja Ajisaka menyingkirkan Raja Dewata Cengkar yang konon suka memakan manusia. Raja Dewata Cengkar disingkirkan ke pesisir Laut Selatan. Namun bukannya binasa, ia malah menjadi buaya putih raksasa. Pesisir Laut Selatan bergelora dan ombaknya menjadi setinggi gunung, menandakan sang buaya sedang mengamuk dan mencari korban para nelayan. Celaka Baginda, pesisir Laut Selatan sedang dirundung malapetaka. Malapetaka apa maksudmu, Patih? Ada seekor buaya putih raksasa yang mengganas. Buaya putih raksasa? Benar, Baginda, buayanya sebesar bukit. Apa yang harus kita lakukan, Baginda? Ajisaka pun mengungsikan penduduk pesisir Laut Selatan, dan Ajisaka yang menyingkirkan buaya putih itu. Kemudian Ajisaka mengembara mencari petunjuk, dan sesampainya ia di bukit bertapa dan meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Permohonannya pun terkabul. Samar ia mendengar suara gaib. Berjalanlah terus ke arah selatan. Nanti kau akan bertemu dengan wanita yang menjadi datangnya pertolongan. Setelah beberapa hari Ajisaka berjalan, Ajisaka sampailah di sebuah desa dan bertemu perempuan desa. Biung, bolehkah aku meminta air sedikit saja? Tanya Ajisaka. Karena lelah, keringat Ajisaka menetes deras. Dan Biung pun memberi air segayung. Ajisaka pun melanjutkan pengembaraannya. Tidak disengaja, keringat Ajisaka menetes di tanah dan tidak kering. Kemudian diminumlah oleh ayam jago milik Biung. Ajaibnya, keesokan harinya ayam jago Biung bertelur sangat besar. Kemudian diengkrami dan menetas. Anak naga! Jangan takut, Biung. Di mana ayahku? Aku berasal dari keringat pengembara itu adalah Raja Ajisaka Medang Kamulan. Biung pun menganga dan tidak menyangka pengembara itu adalah raja. Kemudian naga melakukan perjalanan menuju kerajaan Medang Kamulan. Masyarakat pun panik. Celaka Baginda, ada naga raksasa di alun-alun, lapor prajurit. Baik, sampaikan pada Patih dan jangan bertindak apapun. Ajisaka senang karena naga itu adalah petunjuk dan penolongnya. Kemudian naga pun menundukkan diri dan mengutarakan bahwa dia adalah putranya. Aku akan mengakuimu sebagai putra, tapi dengan satu syarat. Apakah syarat itu, Baginda? Naga pun disuruh oleh
diperintahkan oleh Raja Ajisaka untuk melawan delman buaya putih Dewata Cengkar. Kemudian naga itu diantar oleh prajurit menuju pesisir laut selatan. Terjadilah peperangan antara buaya putih dan naga selama 7 hari. Prajurit pun berpikir jika dua makhluk raksasa itu akan mati semua. Namun sang naga masih hidup dan dipenuhi luka yang sangat parah. Ia berniat kembali ke Medang Kamulan, namun ia malah sampai di Matese, lereng Gunung Lawu. Tempat keluarga naga linglung itu kemudian dijadikan sumber mata air 7 aneka rasa. Ada yang asin berasal dari pesisir laut selatan. Ada yang hangat, ada mata air kesaktian, ada mata air hidup, ada mata air mati, dan ada pula mata air yang berasa soda. Ada pula mata air urus-urus yang bisa digunakan untuk pencuci perut. Kemudian tempat itu dijadikan tempat keramat oleh para raja-raja Mangkunegaran. Tempat itu kemudian diberi nama Sabto Tirto Pablingen. Tamadeh, sekian cerita dari Hasna. Jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.